Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agung Wahyudi Perdana Putra, NIM 196212110988, kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elemen dasar dan bentuk. Yang pertama ada elemen dasar. Ching 2007 menekankan bahwa komposisi dapat dipahami melalui sifat-sifat dari unsur-unsur pokok bentuk atau titik, garis, bidang, dan ruang sebagai dasar naluriah yang secara psikologis membentuk persepsi visual untuk memudahkan pemahaman. Yang pertama ada titik, merupakan awal dan akhir dari suatu garis yang menunjukkan posisi dalam sebuah ruang, merupakan pusat perhatian pada ruang tersebut. Contohnya sebagai berikut. Pertemuan titik dan titik yaitu menunjukkan ujung sebuah garis, persilangan dua atau lebih garis, pertemuan garis pada sudut suatu bidang, dan pusat suatu bidang. Garis. Garis memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama ada garis vertikal, garis horizontal, garis diagonal, dan garis lengkung. Selanjutnya ada bidang, yaitu sebuah garis jika diperpanjang ke arah selain arah hakikatnya, maka akan menjadi sebuah bidang. Secara konseptual, sebuah bidang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki kedalaman. Bagiannya adalah bidang atas kepala, bidang dasar, bidang dinding. Berikutnya ada volume. Di dalam arsitektur, volume dapat dilihat sebagai suatu bagian dari ruang yang didefinisikan oleh dinding, lantai, langit-langit, dan bidang atap, atau sebagai suatu kuantitas ruang yang dipindahkan oleh massa sebuah bangunan. Bentuk-bentuk bangunan yang berfungsi sebagai penampung dapat dilihat sebagai sekumpulan massa yang mendefinisikan volume ruang. Yang pertama ada Misa Meggiore, yang kedua ada Palazzo Tiene. Selanjutnya, pengertian bentuk. Bentuk merupakan istilah yang memiliki wujud fisik dengan menampilkan luar yang dapat dilihat dan dikendali. Sifat-sifat bentuk: posisi, orientasi, dan inersia visual. Bentuk dasar. Bentuk dasar menunjukkan pada garis batas khusus sebuah figur, bidang, atau konfigurasi permukaan suatu bentuk volumetrik. Bentuk-bentuk dasar utama. Yang pertama ada bujur sangkar, segitiga, dan lingkaran. Ada contoh pada foto tersebut. Selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran merupakan himpunan titik yang bergerak sama terhadap suatu titik. Dijelaskan pada contoh berikut. Yang selanjutnya segitiga. Segitiga menekankan stabilitas. Jika diletakkan pada salah satu sisinya, segitiga merupakan sebuah figur yang stabil. Dijelaskan pada gambar berikut. Selanjutnya bujur sangkar. Bujur sangkar melambangkan si murni dan si rasional secara bilateral yang merupakan sebuah figur yang simetris, memiliki dua sumbu tegak lurus dan sama panjangnya. Selanjutnya ada permukaan. Permukaan pertama-tama merujuk pada sembarang figur, hanya memiliki dua dimensi seperti sebuah bidang datar. Yang tiga ada permukaan melengkung. Jadi permukaan melengkung dijelaskan pada gambar tersebut, di mana suatu gambaran yang membuat bidang itu melengkung. Selanjutnya ada bentuk-bentuk solid primer. Yang pertama ada bola, tabung, kubus, kerucut, dan limas. Itu adalah beberapa bentuk-bentuk solid primer. Bentuk-bentuk beraturan dan tidak beraturan dijelaskan pada gambar berikut, yaitu merujuk pada bentuk yang bagiannya terhubung satu sama lain dengan cara yang konsisten dan teratur. Transformasi bentuk, yaitu transformasi dimensional, transformasi struktif atau pengurangan, transformasi aditif penambahan.
Selanjutnya transformasi dimensional, yaitu sebuah bola dapat diformasikan menjadi sembarang jumlah bentuk seperti telur dan elips. Sebuah kubus dapat ditransformasikan menjadi bentuk-bentuk prismatik. Sebuah limas dapat ditransformasikan dengan cara mengubah dimensinya. Selanjutnya bentuk-bentuk subtraktif dan aditif. Bentuk-bentuk aditif, bagian-bagiannya adalah bentuk terpusat, bentuk linier, bentuk radial, bentuk terkluster, dan bentuk grid. Bentuk terpusat, ini adalah beberapa contoh bentuk-bentuk pada gambar berikut. Yang pertama adalah bentuk terpusat, bentuk linier, bentuk radial, dan bentuk cluster. Selanjutnya ada bentuk grid, dijelaskan pada gambar berikut, yaitu di mana suatu grid itu tersusun menyerupai kotak-kotak. Selanjutnya ada benturan-benturan pada bentuk geometri. Ketika buah bentuk yang berlarian dalam geometri ataupun orientasi mengalami beraturan kemudian saling menembus wilayah masing-masing, maka setiap bentuk akan bersaing untuk mendapatkan supremasi dan dimensi visual. Selanjutnya ada lingkaran dan bujur sangkar, grid yang diputar. Dijelaskan pada masing-masing gambar tersebut. Penegasan bentuk. Membedakan bidang-bidang yang berdasarkan pengertian material, mengembangkan sudut sebagai elemen-elemen, membuang sudut-sudut untuk memisahkan secara fisik dan bidang yang bertetangga. Jelaskan pada gambar berikut. Selanjutnya ada tepi dan sudut. Lalu penegasan permukaan juga dijelaskan pada gambar tersebut. Ini adalah gambar detail dari tepi sudut dan penegasan permukaan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi dengan Rama Santi. Om Santi, 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 Om.